masuk ke CRUD. Nah, sekarang kita masuk di data pegawai ya. Oke. Dashboard kita nanti manipulasi lagi. Kita olah-olah lagi ya. Data pegawai ya. Oke. Masuk ke admin data pegawai PHP. Nah, ini. Ada nomor, nama, alamat, telepon, username, status. Akses nggak usah ya. Nanti yang kita perlihatkan yang aksesnya, coba kita tampilkan yang aksesnya itu hanya kasir ya. Kalau admin nggak usah. Oke. Kita tambahkan head, lalu di body ya. Nah, nomor. Nah, kita kasih variabel di sini. Variabel query ya. Query untuk melihat, query untuk ambil data. Oke. MySQL query. Nah, select tentang from tb underscore kasir. Nah, itu. Lalu kita kita menggunakan perulangan. Nah, ini maaf, ini head ya. Nah, kita taruh di antara head, saya cut ya, antara head dan body ya. Nanti yang kita ulangi body-nya di sini aja, tr, kurang tr ya, tr di sini. Variable data sama dengan MySQL get array. Variabel key. Nah, seperti itu. Kita hapus. Taruh di sini ya. PHP. Kita tutup PHP. Nah, itu. ID. Nomor. Kita buat variabel nomor. Variabel nomor sama dengan 1. Nah, variabel nomor PHP ya. PHP variabel nomor plus itu. Lalu coba kita perlihatkan, kita tampilkan variabel data nama. Kita refresh. Nah, benar kan? Nama sudah ada, alamat, telepon, username, status, opsi. Nah, ada 2 kan, benar kan? Nah, seperti itu. Saya copy aja biar cepat. Kita copy, paste, nama, alamat, urutkan nomor, nama, alamat, telepon. Nah, urutkan ya, dengan title-nya. Alamat, telepon. Nah, nama, alamat, telepon ini samakan dengan nama field ya. Nama, alamat, telepon, status. Nah, seperti itu. Nama, telepon, lalu status. Nah, itu ya. Kita refresh. Nah, benar.
lalu start username ya, kurang username. Nah, username-nya option. Nah, nanti optionnya kita kasih buttonnya. Kita buat buttonnya dulu. Button. Kita buka komponen dari Bootstrap ya. Nah, ada trace ya. Kita pakai ini aja. Nanti kita pakainya link ya. Kita copy. Nah, di sini titik. Nah, have nanti kita kasih span ya. Trace ya. Untuk hapus. Trace. Nah, seperti ini ya. Hapus, terus edit. Nah, kita bisa edit ya. Admin itu berkuasa, bisa edit, bisa hapus, bisa orang lain. Kita copy aja. Kita cari ikonnya, cari icon edit. Nah, biasanya pensil ya. Coba kita cari pensil. Tidak ada. Benar. Nah, ini kita gunakan ini aja, pensil. Maaf, seperti itu. Refresh. Ada dua ya. Kita kasih jarak ya. Nah, gunakan ini aja. Nah, seperti itu. Kita kasih title. Hapus. Ini juga title edit. Nah, seperti itu. Hapus, edit, hapus. Nah, oke. Ini jumlahnya. Nah, ini kan admin ya, Rahmat Zainal Abidin, admin. Nah, sekarang kenapa admin tidak usah kita lihatkan? Nah, ini kan usernya admin. Dia manipulasinya usernya dengan ini ya, profile. Seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan ya di query-nya. Tabel kasir where access sama dengan kasir. Nah, coba kita lihat apakah benar. Nah, benar kan? Rahmat Zainal Abidin kan sebagai kasir kan? Aksesnya kasir kan? Seperti itu. Berarti kalau kita menggunakan aplikasi ini
ciri kasir itu bukan hanya satu ya. Kalau desktop biasanya nggak pakai seperti itu, ya cuma satu saja. Levelnya ya sama, admin dan kasir. Tapi di sini kan kita bisa lebih ya. Oke, sekarang kita buat fungsi hapusnya atau kita buat fungsi editnya. Tapi sebelum itu ya, tambah dulu lebih penting ya. Lihat, nah tambah, nah ini menu tambah underscore pegawai pada, kita lihat di indeks tambah pegawai. Nah ini pegawai.php, tambah pegawai.php. Nah ini udah ada formnya. Refresh dulu tambah pegawai. Nah udah ada formnya, nama pegawai. Nah nanti artinya kan hanya satu, jadi kita reset, kita setting ya, kita setting tanpa pegawai ini dengan ia hanya kasir ya. Nah kenapa di data pegawai tidak aktif? Karena kita belum menambahkan tanpa pegawai. Kita rubah ini ya, jangan data pegawai, kita rubah data pegawai saja. Nah ini atau variabel menu sama dengan tambah underscore pegawai. Kita refresh. Nah kan, nah, ini kurang ya, kurang batalnya, kembali tambah pegawai, kita tambahkan saja. Berarti kita kembali ke menu sama dengan data underscore pegawai. Kembali kelas button btnsm btn danger aja, flash sm btn sm ya, kurang m, kembali. Nah dan tambah. Oke, kita buat fungsinya. Si admin bisa menambahkan user ya. Oke, form kita kasih metode post. Nah lalu kita berikan name-nya dulu, name nama, name alamat, input name tip. Terus nah ini status ya, name status, terus user, name user, nah name pass. Nah oke. Terus sini ya, kita taruh di sini PHP. Nah ini jika kita kasih name f simpan, maaf, variabel underscore post f
simpan. Oke, kita kasih variabel. Kita tabung ya datanya di variabel nama, pos nama. Kelamaan ya, kita copy saja. Alamat, til lalu telepon, status user, lalu password. Tadi namanya pas ya, samakan ya, jangan sampai seperti ini, pas. Nah, jangan sampai berbeda. Oke, kita kasih query ya, variable query. Kita tamu di sini aja dulu. Nah, insert into table kasir dan nama, alamat, telepon, lalu nama, alamat, telepon, status, lalu username, password, dan akses ya. Oke, aksesnya kita setting akses kita setting kasir ya, kasir. Values, variabel nama, variabel alamat, variabel telepon, variabel status ya, variabel status. Oke, variabel status, variabel user, lalu variabel password, variabel akses, koma ya, variabel akses. Nah, nama variabel nama, alamat variabel alamat, telepon variabel telepon, variabel tab maaf, status variabel status, lalu username variabel user, password variabel user, pas, akses variabel akses. Nah, coba kita hijau dulu query ya, apakah benar query-nya, variabel query key. Oke, kita jalankan. Bahasa isi ya, username Yul, pas, kita simpan. Nah, insert into tb kasir underscore kasir, nama, alamat, telepon, status, username, password, akses, values, Yulaika, nah, udah benar ya. Oke, kita hapus. Nah, lalu kita eksekusi dengan MySQL query variabel koneksi, variabel key. Nah, key ini variabel query ini ya. Oke. Kita refresh.
tambahkan script berhasil menambah pegawai. Bal Siti Yulaika, alamat Desa Gedangan, telepon 089 oke. Status aktif, username Yulaika, password Gedangan. Contoh ya, kita simpan. Berhasil menambah pegawai, oke. Nah, kembali. Nah, data sudah berhasil diinput ya. Oke, di sini nanti jika ya sudah menginputkan, nanti kita akan redirect kembali ke pegawai ya, data pegawai. Oke, kita tambahkan di sini dokumen .location .have menu data underscore pegawai. Nah, itu. Oke, kita simpan kembali ya. Nah, sudah tambah data pegawai sudah jadi. Lalu ini ya, hapus dan edit ya. Oke, kita buat hapusnya, delete-nya ya. Oke, kita buat link di data pegawai.php. Nah, ini linknya have menu sama dengan hapus underscore pegawai nah ini mengirimkan ID ya, ID underscore pegawai sama dengan, nah kita pakai PHP memperlihatkan ID-nya, variable data ID underscore pegawai. Nah, coba kita refresh, arahkan kursor. Nah, belum ya. Oke, saya lanjutkan. Maaf ya. Sekarang tadi kita lanjutkan membuat hapusnya ya. Bentar. Kita membuat hapus data pegawai. Nah, linknya hijau variabel data. Salah benar ya, variabel data ID underscore pegawai, bukan ID pegawai ya, tapi ID kasir. Nah, coba kita refresh. Nah, linknya, nah di sini lihat ya, jika nanti ada angka ID-nya maka benar ya. Nah, benar kan? Sudah ada. Nah, sudah ada. Lalu kita buat fungsi hapusnya ya. Ingat, have menu hapus pegawai. Nah, ini kita pakai switch case ya. Di indeks hapus underscore pegawai. Nah, sini. Nah, ini tambahkan tadi case hapus underscore pegawai. Nah, kita cari variable ID pakai get ya, get ID underscore kasir. Nah,
Lalu hapus MySQL query variabel koneksi. Lalu delete from tb kasir tb underscore kasir where id kasir sama dengan variabel id. Nah, itu. Lalu include menu data pegawai.php. Nah, coba kita jalankan. Benar benda direka. Wah, masalah ya. Nah, kita kurang breaknya. Ntar kita ulangi, kita hapus ya. Pegawai belum bisa berarti ya. ID underscore pegawai. Get, nah ini tadi ID underscore pegawai, maaf, pegawai. Nah, dari refresh. Coba kita hapus. Nah, berhasil ya hapusnya. Tapi belum sempurna. Kita tambahkan di linknya ya. Biar ada konfirmasi apakah dia benar-benar ingin menghapus atau tidak. On klik, kita turun confirm. Nah ini, Anda yakin terubah? Anda yakin akan menghapusnya? Nah seperti itu. Pak, refresh. Oh, ada kesalahan. Nah, push, refresh. Anda yakin akan menghapusnya? Cancel. Nah, seperti itu. Nah, tambah sudah. Terus hapus sudah. Sekarang edit ya. Edit. Oke. Save. Menu. Sama dengan edit underscore pegawai. Tambahkan n, nah sama sini ya, NID pegawai di ini. Oke. Maaf tadi terganggu. Ini copy ya. Lalu paste di sini. Nah. Refresh. Coba apakah benar. Di sini ya, lihat ya. Nah, edit underscore pegawai dan ID pegawai 2. Nah, seperti itu. Oke, kita buat edit underscore pegawai. Save edit underscore pegawai .php. Save. Nah, di link kita tambahkan ya, di menu pegawai kita tambahkan edit.
edit underscore pegawai. Nah, seperti itu. Nah, diedit kita copy saja dari tambah pegawainya ya. Ctrl A, copy. Edit pegawai, paste. Nah, seperti itu. Close lagi. Kita buka lagi, edit pegawai. Nah, kita edit. Rubah pegawai. Edit data pegawai aja. Nah, seperti itu. Nah, jangan dirubah ya. Sudah. Nah, kita sekarang perlihatkan datanya. PHP variabel. Nah, kita ambil variabel ID-nya dari get. Nah, tadi ID pegawai ya, ID underscore pegawai. Nah, lalu kita perlihatkan dengan query variabel query MySQL query variabel koneksi, select bintang from tb underscore kasir where id underscore kasir sama dengan variabel id. Lalu variabel data sama dengan MySQL fetch array, fetch underscore array dari variabel query. Nah, sekarang kita tampilkan namanya dengan value ya. Placeholder kita kasih value, kita ganti ya, bukan kita kasih. Nah, ini hapus. Value PHP echo variabel data nama. Nah, coba kita lihat, coba kita edit, klik edit. Nah, edit data pegawai. Nah, namanya sudah ada kan, tampil. Nah, setelah nama, sekarang alamat. Nah, sama ya. Placeholder kita hapus dan kita ganti value. Hapus value. Nah, kita copy saja. Ini sama dengan grip tampil ya, sama saja. Nah, alamat telepon, Nah, sekarang aktif dan tidak aktif. Oke, ini kita pakai kondisi ya. Kan ada dua, aktif dan tidak aktif. Nah, sekarang kita hapus. Aktif dan tidak aktif. Nah, di sini PHP if jika variabel data dari status sama dengan aktif, maka kita berikan selected. Nah, seperti itu. Kita copy. Nah, ini tidak aktif.
aktif atau non aktif ya? Struktur non aktif, non aktif. Nah, begitu refresh, alamat belum tampil. Nah, bukan di sini ya, ini kan text array ya, di sini PHP itu variabel data alamat. Nah, seperti itu. Kita refresh. Nah, seperti itu. Nah, sekarang masalah user dan password. Kalau user dan password, biar si pemiliknya saja yang bisa ngedit. Nah, si admin bisa edit nama, alamat, dan telepon statusnya ya. Ya, seperti itu aja. Kita hapus ya berarti user dan passwordnya. User password. Ya, kita hapus. Nah, di sini user dan password kita hapus juga. Oke, kita rubah query-nya. Update tb kasir set set nama sama dengan ini variabel nama, kita hapus ya ini. Nah, ini nama, alamat, variabel alamat, telepon, variabel tel, status, variabel status. Nah, seperti itu. Where ID kasir dan variabel ID. Nah, itu berhasil merubah bagai refresh. Coba Samsudin Y-nya saya hapus ya, saya simpan. Berhasil merubah data pegawai, oke. Y-nya, nah ini belum berhasil ya, belum berhasil. Coba kita buat, kita cek dulu ya apakah benar. Variabel key, nah, kita coba edit, kita simpan.
kesalahan ya. Update td_kasir set seperti itu, id sama dengan ini ya, kurang ya. Nah begitu. Nah coba kita hapus, kita kembalikan script. Nah kita coba. Saya hapus. Coba kita simpan. Berhasil merubah data pegawai. Oke. Masih ada yang salah ya. Coba kita copy ya. Di sini. Apa benar? Nah, kirim. Variable status invalid. Nah, ini. Lihat kan? Status. Nah, ini. Kita save. Nah, kita coba jalankan ya. Baik, hapus, kita simpan. Oke. Nah, udah benar kan? Y-nya udah nggak ada. Edit, hapus sudah. Nah, sekarang adalah pencarian. Nah, untuk mengecek pencarian, kita harus menambahkan data ya. Tambah data cukup banyak. Siti Yulaika. Alamat Desa Gedangan, Kecamatan Rembang. Nomor telepon 09. Nah, contoh ya. Aktif user Yulaika. Password Yulaika. Ini sebagai kasir ya. Simpan. Oke. Nah, tambahkan lagi. Jamilul Anwar. Alamat Desa Rakitan, Kecamatan Suke. Pun aktif Sir Anwar. Oke. Dan nah, sekarang kita buat set. Kita cari ya. Di data pegawai. Nah, ini formnya ya. Kasih form. Post. Oke, kita close. Nah, kita kasih variabel
variabel, bukan variabel tapi name inputan. Lalu ini kita ganti input ya, input class tipe button, tipe submit, kita kasih value, cari, kita ganti bahasa Indonesia ya, cari pegawai. Kita kasih name cari ya, name inputan dan name cari. Nah, ingat itu. Nah, di sini kita buat, nah, kita kasih kondisi jika underscore post cari. Nah, jika cari diklik tadi ya, diklik, maka nah else, maaf belum else. Nah, else query-nya pakai ini, menampilkan seluruh data ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi kondisi lagi. Nah, kita buat variabel inputan. Variabel underscore post inputan. Oke, variabel inputan. Jika variabel inputan kosong, maka dia menggunakan query ini ya, menampilkan seluruh data. Nah, else if jika inputan tidak kosong, nah inputan ini loh, jika tidak kosong atau diisi ya, inputan tidak sama dengan kosong, tidak sama dengan kosong. Nah, kurang ya, tidak sama dengan kosong, maka kita, nah ini tambahkan where where-nya ada dua ya, udah ya. Nah, kalau gitu kita hapus where-nya ini, where nama, berdasarkan nama ya, nama like, nah seperti ini, persen variabel inputan. Nah, seperti itu. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini coba kita kasih kelas ya, sudah. Coba kita pakai button bisa. Nah, ini nanti aja, kita coba fungsinya. Coba kita kosongkan. Nah, cari, ambilkan seluruh data. Saya cari Yula, coba cari. Nah, udah berfungsi.
itu sudah berfungsi, namun ada yang kurang. Jika data yang dicari tidak ada, nah, maka bukan seperti ini ya. Kita tambahkan, kita kasih variabel check. Variabel check ini untuk mengecek apa data di variabel query kosong atau tidak. Nah, mysqli underscore num rows dari variabel key. Nah, itu. Nah, sekarang if jika variabel check sama dengan kurang dari 1, artinya kosong, maka itu data yang Anda cari tidak tersedia. Nah, else ini ya. Nah, while ini, while perulangan. Kita tutup lagi, tambahkan seperti itu. Coba cari data yang Anda cari tidak tersedia. Kita taruh di kolom ya. Nah, ini biar terlihat lebih cantik ya. Kita tr td call span 1 2 3 4 5 6 7 7 ya. Data yang data yang Anda cari tidak tersedia. Nah, kita kasih button ya. Refresh. Span class beacon refresh ya. Coba cari data yang Anda cari tidak tersedia. Nah, kita refresh. Nah, ini untuk memperlihatkan semua data ya. Nah, kita kecilkan refreshnya. btn sm. Nah, sudah. Nah, kita taruh di tengah ya. Kita pakai center. Seperti itu. Nah, udah. B. Nah, B ada B ya. Jadi pencariannya ini berdasarkan nama dari pegawai. Nah, ini kita edit dulu. Nah,
Sekarang kita cari jumlah. Nah, kita lihat. Nah, 4. Kenapa 4? Nah, karena admin ikut ya. Kita ganti biar akses. Nah, 3. Nah, seperti itu. Sekian ya tutorial ini. Nanti saya akan lanjutkan dengan grup buku, grup distributor, dan grup untuk pemasukan buku ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa di tutorial yang akan datang ya.